Karena keturunan pengkhianat pasti jadi pengkhianat. Mbaknya pengkhianat, anaknya pengkhianat, putune pengkhianat pasti. Dan terus-terusuri pasti ngono. Dan sekarang sudah kebuka semua DNA pengkhianat itu terbuka kap. Satu-satunya cara orang bisa ngomongin kamu di belakang adalah karena mereka ada di So for everybody di sini yang pernah diragukan, yang pernah diomongin, benarkah Ahmad Dhani dan Mulan Jameela hubungannya akan berakhir gara-gara kontennya yang kemarin viral? Saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan teknik niteni serat diri. Itu menggabungkan analisa tanda tangan dan juga dari weton Ahmad Dhani. Guys, lagi viral banget soal Ahmad Dhani yang bikin video kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty saat sudah punya suami. Dia posting video ini di akun YouTube-nya. Nah, isinya adalah kompilasi pernyataan Maya di media sosial yang menurut dia itu adalah fitnah untuk dia dan keluarganya. Otomatis video ini bikin geger publik dong. Secara dia itu kan baru aja ketemu di nikahan anaknya yaitu Al setelah sekian lama bercerai. Ya walaupun banyak banget yang menyoroti kehadiran Mulan Jameela, bahkan netizen sampai rame-rame ngehujat Safia alias anak dari Dhani dan Mulan ini. Gara-gara video ini, netizen tuh banyak banget yang kontra sama dia. Kayak contoh komen ini nih, NPD Tulen. Ada lagi nih yang nyebut bahwa Ahmad Dhani itu nggak bisa move on. Ada lagi yang ngomong, padahal Bunda Maya itu kan nggak ngelakuin apa-apa. Gue pribadi sih cuman bisa geleng-geleng kepala aja ya. Karena si Dhani tuh playing victim banget secara. Dia itu kan aslinya penjahatnya. Relate banget sama hashtag kelakuan bikin trauma di pop up. Dimana orang-orang di situ tuh pada posting kelakuan pasangan yang kayak dajal. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Sekarang waktu kan ayah lagi sering dihujat ya. Iya. Suka kesel gak? Awal-awal dulu mungkin kesel kali ya, mungkin zaman era-era Twitter, era apa dulu ayah kan lumayan sering dibully ya. Iya. Cuman akhir-akhir ini kayaknya aku ngeliat ayah kok gak kesel ya sama dibulinya ya. Kayaknya ayah menikmati deh. Masa? Iya, kayaknya dia menikmati tuh kalau nggak dibully kayaknya dia nggak seneng ya. Masa? Lu Bagaimana dia seneng dibully deh. Iya, cuman ya kadang-kadang ya itulah kehidupan, maksudnya ayah itu kan juga mungkin ayah dibully karena konsekuensi apa yang telah dia lakuin. Iya. Ya, biar ayah aja lah yang Selesaikan. selesaikan. Aku sih sampai sekarang nggak pernah ini sih, nggak Mau pernah campur lah. nggak pernah ikut campur. Banyak yang hujat juga, tapi menurutku selama apa yang ayah lakuin ayah menurut ayah merasa benar gitu, karena kan ya pasti kan setiap masalah ada pro dan kontranya kan. Yang ngebully pasti kan ada kontra, tapi ternyata yang pro juga banyak kok. Mulan Jameela adalah seorang musisi yang menggantikan posisinya Pinkan Mambo. Siapakah nama asli dari Mulan Jameela? Gak tau, gak kenal gua. Oh my god. Berjanji padamu. Ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gue. Iya benar. It's just your small mindset. Tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gue nggak ngomong aja. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah maaf kalau suara agak bindeng ya karena lagi kurang enak badan. Nah ini ada beberapa infonya tentunya dari Mulan Jameela dan Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani hapus kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty ya. Mulan Jameela bicara masa depan. Mulan Jameela membagikan kutipan bijak setelah Ahmad Dhani dihujat tantrum karena menyerang Maya Estianty gitu guys ya. Waduh, nih ada beberapa tentunya komentar dari netizen ya terkait videonya itu guys ya, dan ya penuh hujatan ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys komentar-komentar zahat dari netizen tentunya gitu guys ya. Komentar netizen. Sandal, nanti kalau rame balik lagi. Anti kritik, so keras, kasihan banget bikin YouTube gibah. Waduh, bikin YouTube gibah malah buka aib sendiri. Netizen gak bego, tak botak. Buka aib sendiri, netizen gak bego, tak botak. Kami semangat Pak D. Kami se-Indonesia akan melindas. Kami se-Indonesia akan melindas. Kami se-Indonesia. Duh, ada lagi. Walid udah capek-capek upload biar bunda dihujat. Malah dia yang kena hujat lagi. Udah tua bukannya introspeksi. Kenapa anak istri dihujat ya? Karena kelakuan ente sendiri ngerti karma enggak. Cina. Ayo netizen dislike dan report bareng-bareng konten sampai dia. Ini tugas receh buat kita asik. Introspeksi. Kenapa anak istri dihujat? Aduh. Dislike dan report. Selingkuh lo sama. Tuh. Ya, sama Gundik. yang selingkuh dan Gundik MJ kenapa bawa-bawa bunda
emang ya aduh MJ ngapa bawa Ahmad Dhani, waduh ini mirip-mirip seperti Jamil guys, Ahmad Dhani, waduh. Nah ini kita lihat lagi ada apa lagi ya. Ahmad Dhani, ya ampun. Sebagai musisi gue akuin lu jenius. Tetapi sebagai public figure, apalagi sekarang kamu itu anggota DPR, attitude lu itu bener-bener nol banget. Gue nggak tahu isi kepalanya itu kayak gimana sih sebenarnya orangnya. Gue nggak tahu. Dan kenapa orang seperti itu, begitu juga dengan istrinya, dipilih oleh masyarakat. Hey, kalian semuanya yang milih dia, jangan mau dibayar terus. Next time jangan mau dibayar. Kayak gini kah modelnya anggota DPR yang kalian pilih untuk mewakili suara kalian? Mewakili suara anak-anaknya aja yang terzolimi. Mereka nggak tahu caranya kayak gimana. Ngapain kamu bikin kayak gitu di YouTube kompilasi seolah-olah Maya Estianty itu menggibah kamu? Padahal kita juga tahu. Kita tahu kisah kalian itu, kita tahu. Saya loh fans beratnya Ratu dulu tahun 2005. Ingat banget. Saya masih SMP. Yang saya tahu dulu itu adalah Mulan Kwok. Saya nggak tahu Maya Estianty dulu itu. Yang terkenalnya adalah Mulan Kwok. Setelah huru hara kalian naik, baru saya tahu, oh my god, ternyata si ini kayak gini. Aduh, dari situ saya udah nggak suka perempuan itu sampai detik ini. Artinya apa? Artinya saya adalah saksi dari jejak digital yang kalian semua buat, gitu loh. Jadi jangan saling menyalahkan, membuat geger publik dengan posisi kalian yang sebagai anggota DPR. Kita tuh nggak bodoh. Sebagai publik kita tuh nggak bodoh. Kita juga bisa menilai, kita juga bisa melihat. Kisah-kisah kalian kan semuanya ada di media, terpampang nyata, jelas, detail. Ya, sampai video-video bukti-bukti ataupun juga omongan-omongan Ahmad Dhani, Maya Estianty, Mulan Jamela, semuanya itu sama, ada di media semua. Jadi kita sebagai penonton itu tuh sebagai juri yang menilai. Kalau misalnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila sekarang itu dihujat dan anak-anaknya kena imbasnya, ya itu adalah hasil dari perlakuan kalian sendiri, kelakuan kalian sendiri di zaman masa lalu gitu loh. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Coba kalian flashback, kalian ngaca gitu loh. Benar atau tidaknya semua tuduhan netizen ke kalian, yaitu akibat dari pemberitaan-pemberitaan kalian yang dulu gencar banget. Dan kalian nggak bisa ngontrol itu gitu loh. Kalian nggak bisa juga ngontrol publik atau netizen, nggak bisa. Masyarakat itu udah ketok palu. Dari kisah kalian 19 tahun lalu udah ketok palu. Yang salah siapa, yang pelakor siapa, yang korban siapa. Udah, itu nggak bisa kamu rubah gitu loh. Bayangin aja, saking nggak bisa kamu rubah, pernikahan anak kamu sendiri itu membuat ingatan-ingatan orang, termasuk saya juga, ingatan ke 19 tahun lalu itu muncul kembali. Sampai ada yang sampai munculin video-video zaman Bahela 19 tahun lalu. Itu apa? Itu artinya kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa ngilangin jejak digital gitu loh. Dengan cara kamu membuat hal-hal kayak gini, Ahmad Dhani, itu makin menunjukkan betapa egoisnya kamu, betapa tidak terpujinya tingkah laku kamu, dan betapa kamu itu tidak punya attitude. Dan yang lebih kasihan di sini adalah bukan Maya Estianty, bukan Mulan Jamila, tetapi adalah anak-anak kamu, termasuk yang sekarang anak kamu yang dibully, yaitu Safia sama Ali. Itu yang kasihan gitu. Saya juga pribadi ya tidak membenarkan netizen itu kayak menghujat, membuli anak-anaknya, karena anak-anaknya nggak salah, yang salah itu bapak mamanya. Tapi Ahmad Dhani sebagai bapaknya malah nggak sadar-sadar dengan membuat hal kayak gini. Membuat hal kayak gini tuh nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan membuat netizen makin redam, malah membuat netizen makin berapi-api untuk ngehujat kalian gitu loh. Bisa nggak sih ini kita sebagai masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, kita ini mencontoh negara-negara maju yang mana netizennya ini membudayakan cancel culture. Kalau misalnya ada seorang public figure ataupun pejabat, artis, aktor yang mohon maaf attitude-nya itu kayak nggak normal gitu loh, kita cancel aja. Kita jangan ikutin, kita jangan memberi dia ruang, kita pokoknya jangan dilihat aja. Kalau perlu ya tidak dijadikan sebagai panutan. Public figure kan bisa menjadi panutan gitu, bisa diikutin banyak orang. Biar apa? Biar mereka ini bisa betul-betul sadar gitu loh, kalau mereka tidak bisa berbuat seenaknya, apalagi mempertontonkan hal-hal yang tidak bisa dicontoh, tidak patut dicontoh. Benar ya. Ya kalau public figure kan pasti banyak yang mencontoh gitu ya guys ya. Waduh.
Nih ada ya, Irwan Musri beri sindiran halus untuk Mulan Jamila, katanya gitu guys ya. Karena silap Mulan yang berani menenteng perkataan Maya Estianty, Irwan Musri akhirnya angkat bicara dengan sindiran halus ya. Irwan Musri menyebut seharusnya Mulan lebih bisa menghargai dan mengerti perasaan Maya Estianty. Bagaimana masa lalu Maya pernah porak-poranda karena Mulan dalam rumah tangganya. Seharusnya Mulan malu akan hal itu, katanya gitu guys. Ini tulisannya ya. Entah benar apa enggak nih ya tulisannya ya. Ini aku lihat di TikToknya Anita Queen 833. Kalian bisa mengecek di akunnya ya. Nah, gimana guys setelah melihat beberapa infonya tentunya dari Mulan Jamila, Maya Estianty dan Ahmad Dhani ya terkait ya rumah tangga mereka gitu guys. Nah, kalau kalian punya komentar bisa tulis seperti biasa di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.